Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop dari Acer teman-teman, yaitu Acer SwiftGo 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530U teman-teman ya. Nah, jadi unitnya seperti ini, warnanya metallic silver seperti ini teman-teman. Di sini ada logo Acer Nimble, dan di sini kalau misalkan untuk dari portnya, di sini ada dua port USB Type-C, kemudian ada HDMI, kemudian ada USB 3.2 Gen 1 teman-temannya. Kemudian kalau untuk di sebelahnya ini, di sini ada audio jack, kemudian ada USB 3.2 juga, dan di sini ada Kensington lock teman-temannya. Jadi kalau untuk dari portnya itu aja, kemudian di sini untuk bagian belakangnya nggak ada apa-apa lagi. Nah, yang paling gue suka adalah di sini ngecasnya itu sudah menggunakan USB Type-C teman-teman, nggak ada lagi menggunakan kabel bulat seperti audio jack seperti ini, tuh nggak ada lagi teman-temannya. Nah, kalau untuk dari sisi desain menurut gue sih lumayan ya, desainnya ini lumayan bagus maksudnya teman-teman ya. Oke guys, jadi kita buka dulu kalau untuk laptop ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, wih keren banget guys. Kita buka dulu seperti ini. Oke guys, seperti biasa di sini ada tempelan dari Ryzen ya teman-teman. Untuk semua laptop juga pasti menyertakan tempelan mereka di sini. Dan di sini yang paling gue suka, yang pertama harus gue highlight ke kalian itu adalah dari sisi lampu ya untuk di keyboard sendiri teman-teman. Jadi di sini udah ada sokongan lampu ya, backlight untuk keyboardnya. Jadi kalau untuk cara setting itu sebenarnya tekan aja F11 di sini teman-teman di sini. Oke. Kalian bisa atur sendiri kalau untuk seberapa besar cahayanya tuh kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian secara pribadi teman-teman. Yang menurut gua secara pribadi, keyboard zaman sekarang itu memang harus ada lampu. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja malam-malam, lampunya kita matikan, itu kadang-kadang ada lampu keyboard itu sangat membantu. Atau misalkan kalian lagi keluar malam hari, lagi pengen kerja, cari tempat yang enak aja, terus tempat kerjanya itu agak-agak remang-remang, dan adanya lampu ini sangat membantu menurut gua secara pribadi teman-teman. Itu yang bisa gua share ke kalian. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini guys ya, di sini ada tulisan kalau untuk twin air cooling, kemudian full function Type-C connector, ultra fast wireless speed, dan juga HDMI 2.1 seperti yang udah gua mention sebelumnya. HDMI 2.1 di sini teman-teman. Jadi di sini gua ulangin lagi, di sini USB Type-C 3.2 juga ya, Gen 2 nih untuk dua ini. Kemudian ini HDMI 2.1, kemudian ini USB 3.2 teman-teman ya. Jadi di sini ada audio jack 3,5 mm, kemudian USB 3.2 juga, dan di sini adalah slot Kensington lock teman-teman ya, untuk kalian yang pengen ngunci laptop kalian. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian layar guys ya. Kalau layarnya ini menggunakan layar IPS 14 inch Full HD yang diklaim tuh tembus 100% untuk sRGB color gamut teman-teman. Yang menurut gue secara pribadi sebenarnya kalau untuk dari layar gue nyaman-nyaman aja guys ya. Dan di sini yang paling gue suka itu ada yang namanya DTS. Soundnya menurut gue secara pribadi lumayan lantang, lumayan kencang juga, dan gue suka sih kadang-kadang malam-malam dengerin lagu di laptop Acer ini teman-teman. Yang menurut gue secara pribadi kalau di compare dengan Asus VivoBook gue tuh jauh sih kalahnya. Ini menurut gue preferensi gue secara pribadi teman-teman. Buat yang setuju boleh, yang nggak setuju juga boleh, nggak apa-apa, karena di sini gue cuma pengen sharing aja dari perspektif gue secara pribadi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya twin cooling pad teman-teman, seperti yang udah gue mention ke kalian. Jadi di sini untuk sistem coolingnya tuh double ya, ada dua, dimana kalau untuk udara yang keluar itu akan dialihkan ke depan ini teman-temannya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini tuh ada seperti kayak lubang udara, jadi udaranya tuh akan dialirkan ke atas ini. Yang menurut gue secara pribadi ini for the first time gue ngalamin untuk pembuangan udaranya ke atas teman-teman, yang menurut gue yang memang keren sih. Dan gue memang ngerasa kalau untuk dari sistem pembuangannya ini tuh memang berasa ya kayak ada panas dikit, tapi nggak mengganggu guys ya. Itu yang bisa gue ke kalian guys. Please have a seat. Someone will be with you shortly. Okay, thanks. Quite the welcome wagon, isn't she? Super friendly. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sisi spesifikasi teman-teman. Kalau untuk laptop Acer ini menggunakan AMD Ryzen 5 7530U teman-teman, dengan core 6 biji dan juga artinya 12 thread teman-teman. Nah, di sini tuh ada 3 fungsi performance yang bisa gue share ke kalian, yaitu performance silent mode, kemudian ada normal mode, dan juga performance mode yang bisa kalian atur dengan pencet function dan juga F. Di sini kalian bisa lihat sendiri, gue akan tunjukkan ke kalian. Kalian lihat sendiri ke layarnya, function plus F. Di sini ada yang namanya performance mode ya, ada yang mode ini silent, kemudian ini adalah normal mode, dan ini adalah performance mode, yang dimana itu tergantung dengan kebutuhan kalian secara pribadi. Kalian mau pakai yang silent mode, normal, ataupun performance, tergantung apa yang ingin kalian lakukan teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi kalau untuk dari game itu enak banget ya. Gue pernah main League of Legends di sini itu settingan paling tinggi, grafiknya rata kanan ya. Kalau misalkan kita ngomongin di iPhone atau di Android kita, itu enak banget, gak ada masalah sama sekali. Kalau untuk Genshin Impact juga lancar jaya. Cuman gue lebih rekomendasi ke kalian untuk pakai di settingan default atau normal aja, karena pas settingan di high tadi gue ngerasa memang ada agak sedikit delay ya. Gue harus pencet 2 kali keyboardnya biar bisa jalan toko utama gue. Itu yang bisa gue share ke kalian. Kemudian buat kalian ya yang suka ngerender video, itu kabar baik buat kalian, karena untuk video di render di laptop ini tuh lancar deh ya, nggak ada masalah sama sekali. Biasanya gue ngerender video di VM dan CapCut di Acer ini tuh video 3 menitan itu bisa dapat sekitar 3 menitan ya kalau kita render ke 1080 teman-teman ya. Tapi beda cerita kalau misalkan video 3 menitan itu kita render ke 4K itu bisa hampir 10 menitan yang gue rasakan. Jadi gue lebih prefer untuk ngerender ke 1080 ya kalau untuk di laptop ini. Tapi bukan berarti di 4K nggak bisa lancar aja, nggak ada crash sama sekali, tetap bisa kerender, cuman memang agak lama karena gue tipikal orang yang nggak suka nunggu lama. Gue lebih prefer untuk menggunakan 1080. Itu yang bisa gue share ke kalian teman-teman ya. Nah, yang paling gue suka dari laptop ini sebenarnya banyak teman-teman ya. Tapi harus gue share ke kalian secara detail ya. Yang paling gue suka itu adalah dari sisi baterai. Acer itu ngeklaim kalau untuk laptop Acer ini tuh bisa tahan sampai 13 jam ya untuk video playback di 1080. 13 jam teman-teman ya. Dan memang gue ngerasa kalau untuk ngecas di laptop ini tuh ngibrit banget. Sejam setengah dari 20% tuh full. Itu yang gue rasakan. Kadang-kadang gue 30 atau 40% tuh udah gue cas setengah jam atau 45 menit tuh udah full lagi teman-teman ya. Dan di sini tuh adalah salah satu hal yang paling gue suka. Daya tahannya lama, ngecasnya itu juga cepet banget teman-teman. Udah kayak handphone teman-teman. Dari 20% ke 100% sejam setengah dikit tuh udah full. Dan itu gue sangat emes banget sampai gue bilang ke ibu bos, wah gila ini cepet banget ngecasnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian ya review gue tentang laptop Acer Swift Go 14 ini teman-teman ya. Di sini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530U 6 core jadi 12 thread ya. Kalau untuk displaynya 14 inci IPS Full HD 1920 x 1080. Kemudian di sini tuh kalau untuk klaimnya dari mereka sih 100% ya sRGB color gamutnya teman-teman ya. Kemudian kalau untuk memorinya di sini kalian nggak perlu upgrade lagi sih, karena di sini sudah 16 GB ya dengan LPDDR4X dual channel. Jadi memang nggak bisa lagi ditambah, tapi menurut gua 16 GB udah banyak banget dan udah lebih dari yang kita butuhkan sih. Itu yang bisa gue share ke kalian. Kalau untuk storage-nya di sini 512 GB SSD NVMe Gen 4 slotnya 2 teman-teman ya. Jadi kalau untuk grafiknya AMD Radeon Graphics, kemudian untuk keyboardnya ini ada backlight keyboard ya. Dan yang paling penting di sini gue tadi kelewatan sih ya, ada fingerprint guys, yang menurut gue secara pribadi salah satu fitur yang sangat berguna banget. Jadi fingerprintnya itu nyatu dengan tombol power dan gue suka, cuman nggak pakai aja teman-teman, karena di VivoBook gue tuh gue juga pakai fingerprint yang di sini gue lebih nyaman. Tapi kalau yang di sini nih lebih kayak kurang nyaman aja sih yang bisa gue share. Tapi mungkin tiap orang beda-beda teman-teman ya. Nah, so far itu sih yang bisa gue share ke kalian untuk laptop Acer ini dengan harga sekarang mungkin di angka 9 juta teman-teman ya. Kalian beli 9 juta kalian bisa dapetin banyak hal. Jadi jujur ya, analoginya adalah gue cuma butuh 3 tapi dia ngasih 7. Jadi intinya gue dapetin lebih dengan harga yang menurut gue udah sangat worth it teman-teman ya. Nah, buat kalian yang pengen beli kalian bisa cek di deskripsi karena gue cantumin linknya. Dan di sini berguna banget ya laptop ini untuk yang lagi kerja, lagi kuliah, yang juga butuh laptop buat dibawa kemana-mana untuk meeting dengan klien. Ini luar biasa banget. Dan buat para gamers, kalian harus coba laptop ini teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini tutup dulu. Semoga kesemuanya dalam keadaan sehat. Bye bye teman-teman ya. Jangan lupa dicoba teman-teman ya. Cek link di deskripsi. Thank you.